Oh, baik adik-adik sekalian, di pertemuan kali ini di mata kuliah Fikih Wakaf Kontemporer di jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IKI Jakarta. Di hari ini tema kita tentang apa adik-adik sekalian? Tentang wakaf, wakaf uang ya. Tentang apa? Wakaf, wakaf Wakaf uang. uang. Nah, jadi ada dua di situ, yang pertama wakaf, yang kedua adalah uang. Nah, adik-adik sekalian rahmatullah, nah para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan wakaf uang ini. Ya, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Tapi ala kulli hal, bagaimanapun pendapat para ulama, kita di Indonesia khususnya, kita telah memiliki fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dikeluarkan pada bulan Mei tahun 2002, di mana wakaf uang dibolehkan ya. Nah, 2 tahun kemudian kita juga sudah punya Undang-Undang 41 tahun 2004 yang membolehkan tentang wakaf uang. Lalu kemudian diteruskan oleh PP 42 tahun 2006 yang juga kemudian mengatur tentang kebolehan wakaf uang, lalu diteruskan oleh PMA Peraturan Menteri Agama tahun 2009. Nah, adik-adik sekalian, tapi bagaimanapun juga kita ingin melihat sebenarnya bagaimana akar sejarah perdebatan para ulama tentang kebolehan atau ketidakbolehan wakaf uang ini. Adik-adik sekalian rahimallah. Nah, kalau kita perhatikan misalnya di di sini misalnya tentang wakaf uang, para ahli fikih ya, para ahli fikih, para fuqaha itu membahas tentang wakaf uang dan mereka berbeda pendapat ya. Mereka berbeda pendapat tentang hukum kebolehan wakaf uang ini. Hadirin sekalian rahmatullah. Nah, di kalangan Syafi'iyah misalnya itu terdapat dua pendapat yang berbeda. Seperti dikemukakan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' ya, dan berbeda pendapat para sahabat kita tentang berwakaf dengan dana dirham dan dinar. Orang-orang yang memperbolehkan mempersewakan dirham dan dinar memperbolehkan berwakaf dengannya, dan yang tidak memperbolehkan mempersewakannya, tidak membolehkan mewakafkannya. Sementara itu Al-Bakri juga yang juga seorang ulama mazhab Syafi'i ya, terkemuka menyatakan bahwa wakaf uang dinar dan dirham tidak boleh karena dirham akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya. Jadi kalau kita pahami pada dasarnya mazhab Syafi'i ini lebih pada tidak membolehkan. Kenapa? Ya karena inti ajaran wakaf dalam mazhab Syafi'i itu adalah baqaul ain, adalah kekekalan pokok. Nah, sedangkan uang ya, uang itu dipahami adalah tidak kekal ya. Artinya apa? Ketika uang itu dibelanjakan ya, ketika dia ditasarrufkan, maka bendanya kan hilang ya. Nah, ini menjadi perdebatan sehingga sebagian besar di mazhab Syafi'i ini mengatakan tidak boleh. Lalu kemudian kalau kita perhatikan bagaimana kemudian di dalam mazhab Hanafi, menurut Ibnu Abidin misalnya dalam kitabnya Khasiat Ibnu Abidin, soal sah tidaknya mewakafkan uang itu tergantung pada adat kebiasaan di satu tempat atau dikenal dengan uruf ya. Wakaf uang dirham dan dinar itu sudah menjadi kebiasaan di negeri Romawi, sehingga berdasarkan prinsip di atas wakaf dirham dan dinar sah di tempat itu, namun tidak sah di tempat lain. Sehingga kalau saya punya satu manuskrip ya tentang risalah fi jawazi wa fi nuqud, yaitu sejarah tentang kebolehan wakaf uang di banyak negara, itu memang rata-rata lama sekali ya, termasuk di Indonesia kita baru 2002 ya bolehan itu. Jadi panjang perdebatannya. Nah, kenyataan yang dikemukakan oleh Ibnu Abidin di atas tentu tidak terlepas dari sikap mazhab Hanafi yang membolehkan wakaf benda bergerak yang telah menjadi kebiasaan uruf masyarakat banyak mewakafkannya. Dalam konteks ini, fatwa Muhammad bin Abdullah Al-Ansari, murid dari Zufar, sahabatnya Abu Hanifah, secara tegas membolehkan wakaf uang ya yang kontan berupa dinar dan dirham. Jadi ada satu fatwa dari Muhammad Abdullah Ansori. Nah, orang semua kaget. Kenapa kaget? Ya, ya karena selama ini uang itu tidak boleh diwakafkan karena uang itu zatnya akan habis, karena uang itu akan lenyap. Lalu kemudian kata Muhammad Abdullah Ansori, gimana caranya? Caranya kita mudharabahkanlah dia. Nah, jadi kembali pada konteks itu, nah sudah dapat dua kita kan. Yang pertama yang tidak membolehkan dengan alasan apa alasannya? Uang itu akan lenyap. Tapi ada pendapat yang membolehkan, yang pro ya, yang boleh. Siapa dia? Ya pendapatnya mazhab Abu Hanifah ini adalah Muhammad Abdullah Al-Ansari ini yang mengatakan bahwa caranya bagaimana? Kita mudharabahkan dia. Ya.
Lalu protes lagi yang kontra kan, ya kan? Nanti zatnya habis. Ya, kata mazhab ini mengatakan nilainya masih ada. Ya, bahkan nilainya bisa bertambah kalau kemudian diinvestasikan. Nah, hasilnya baru kemudian kita sedekahkan. Nah, ini terjadi pro kontra. Tapi pro kontra ini pada dasarnya lebih pada kekekalan pokok uang tadi, ya. Kalau tanah dia kekal, bako, ya kan? Ruko, bako, ya kan? Tapi masjid, makanya kita selalu mengenal cuma 3M kan? Masih ingat 3M? M pertama adalah masjid, yang kemudian madrasah, makam, ya kan? Makam. Ya. Jadi sehingga kalau ingat wakaf selalu ingat 3M itu kan, madrasah, makam, masjid, ya kan? Kenapa? Dia bako, dia kekal. Nah, kalau kemudian konteks wakaf uang dia lenyap. Tapi menurut mazhab yang membolehkan dia mengatakan betul ya, zatnya lenyap, tapi kan nilainya masih ada. Nah, gitu. Jadi banyak sekali perdebatan-perdebatan itu. Ada sekali rahmatullah. Nah, kita lihat juga fatwa daripada Ibnu Taimiyah ya dalam kitabnya Al-Fatawa meriwayatkan suatu pendapat dari kalangan Hanabilah yang membolehkan berwakaf dalam bentuk uang. Namun Ibnu Taimiyah tidak menjelaskan sebab kebolehan tersebut. Jadi ini menjadi menarik bagi saya. Nah, dari uraian di atas jelaslah tergambar bahwa keberatan ulama yang tidak membolehkan wakaf uang ialah lebih berkisar pada persoalan wujud dari uang tersebut setelah digunakan. Ya, jadi alasan semacam itu pada dasarnya tidak lepas dari paradigma yang mapan di kalangan ulama bahwa wakaf merupakan sedekah jariah yang pahalanya terus mengalir, maka tentu barang yang akan diwakafkan itu juga harus berupa materi yang fisiknya bersifat kekal dan tahan lama. Sampai di sana ada yang bisa memahami? Bisa mengikuti? Jadi lebih pada fisik uangnya tadi, yang itu menjadi perdebatan. Nah, oleh karena itu menarik juga ya kalau kemudian meskipun fisiknya habis, tapi kan nilainya kan ada kan kira-kira gitu. Nah, sudahlah perdebatan ini sudah diselesaikan oleh apa tadi Dek? Kalau di Indonesia keluarnya fatwa MUI bulan Mei 2002. Nah, sudah selesai kira-kira gitu kan. Ya, jadi semenjak itu kemudian 2 tahun setelah itu keluarlah UU 41 tahun 2004 tentang wakaf. Ya, yang mengatakan bahwa salah satu harta yang boleh diwakafkan diantaranya uang, ya, saham dan berbagai macamnya. Lalu kemudian keluarlah PP ya 42 tahun 2006. Lalu keluar lagi apa? PMA. Nah, tidak ada sekomplit ini. Bagi saya sudah komplit banget kira-kira gitu ya untuk regulasinya di Indonesia. Ada di sekalian rahmatullah. Nah, kalau kita perhatikan nih di undang-undang kita ada 3 jenis harta benda wakaf, benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang. Nah, benda bergerak berupa uang, spesial ya, benda bergerak berupa uang. Nah, Undang-Undang 41 ini mengatakan uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan berbagai macamnya. Nah, insya Allah besok pagi juga Pak Hendra akan membahas tentang di seminar internasional, karena Pak Hendra akan menjadi salah satu pembicara. Pak Hendra akan membahas tentang kebangkitan Bank Syariah Indonesia melalui gerakan wakaf, gerakan nasional wakaf uang. Nah, itu menjadi menarik bagi saya karena itu akan mentransfer ya. Bagi saya wakaf uang itulah mentransfer dana umat menjadi modal kekuatan umat ya. Jadi ini masya Allah luar biasa dan itu bisa menjadi kekuatan Bank Syariah. Coba bayangin semua wakaf uang di Indonesia itu kan regulasinya harus melalui LKSPWU kan, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Jadi kebayang oleh adik nanti akan saya lihatkan. Nah, ini saya buat potensi kira-kira. Potensi wakaf uang dan wakaf dengan uang. Ada sudah paham ya, wakaf uang dengan uang beda ya. Ya, jadi kalau wakaf uang itu harus melalui LKS PWU ya, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Tapi kalau wakaf dengan uang, ya mungkin kita kumpulkan uangnya lalu saweran, kita beli sama-sama, kita beli bangun masjid, kita bangun rumah tahfidz dan berbagai macamnya. Saya lebih mengatakan itu wakaf dengan uang untuk membeli bangunan dan berbagai macamnya. Nah, umpama kalau potensi dana wakaf uang per orang 10.000 saja, 10.000 wakif kali 10.000 uangnya sudah 100 juta loh Dek ya. Nah, kalau muslim di Indonesia 200 juta orang lalu kemudian memberikan wakaf uangnya sebesar 1.000 tiap hari ya, kalau ke toilet itu kita 2.000 loh Dek. Lalu kalau kemudian kalau pakai uang 5.000 kalau nggak ada kembalinya kadang-kadang disuruh masuk lagi itu, bayangin kira-kira gitu ya. Jadi harga sorga itu kadang-kadang apa ya itu 2.000 ya kan. Jadi masya Allah luar biasa. Nah 1.000 aja kita anggap estimasinya 1.000 lah. Ya masa nggak bisa sih 1.000 kira-kira gitu ya? Insya Allah mudah-mudahan bisa lah ya kan gitu 1.000. Nah 1.000 rupiah tadi kan jumlah penduduk Indonesia kan 270 juta ya. 200 juta itu 87, berapa persen Muslim. Anggaplah 200 juta ya kira-kira ya. Lalu memberikan wakaf uangnya sebesar 1.000 tiap hari, lalu dikumpulin melalui bank syariah.
ya di Indonesia atas nama Nazir Badan Wakaf Indonesia ya, punya pemerintah atau nazir lain bisa juga nanti, maka akan terhimpun berapa? 200 miliar loh Dek, tiap hari Dek. Itu kebayangkan uang yang kita anggap uang 1.000 itu bisa 200 miliar loh per hari dan 73 triliun loh per tahun. Jadi Anda bisa bayangin kira-kira gitu kan. 73 triliun loh, Dek. Nah, itu baru 1.000 loh. Kalau bagaimana kalau orang ikhlas 10.000 tadi? Jadi bisa dibayangin kira-kira berapa banyak. Nah, kalau dikumpulin dengan cara wakaf melalui uang wakaf tadi atau melalui uang atau dikenal dengan melalui wakaf melalui uang ya, maka ada sekitar 14.600 masjid bisa dibangun. Anggaplah satu masjid itu 5 miliar. Jadi bayangin tuh, nggak usah capek-capek lagi cari tengah jalan berbagai macamnya. Ya ada 14.600 masjid bisa dibangun. Anggaplah satu masjid itu 5 miliar. Masjid itu sudah keren banget lah saya kira. Lalu ada 73 kampus bisa dibangun. Anggaplah satu kampus itu 1 triliun. Ya, jadi itu sudah mewah banget satu kampus 1 triliun. Ya, lalu ada sekitar 146 rumah sakit bisa dibangun. Ya, satu rumah sakit anggaplah 500 miliar. Ya, jadi masya Allah rumah sakit syariah, rumah sakit wakaf. Kalau sekarang baru punya rumah sakit mata Aini di Serang, maka akan tumbuh dan berkembang. Masya Allah saya bisa membayangin kira-kira sejahteranya. Orang kalau sakit pergi rumah sakit wakaf, ya. Kalau mau sekolah pergi ke sekolah wakaf, mau kuliah pergi ke sekolah wakaf. Itu kebayang kira-kira, masya Allah luar biasa ya. Jadi pemerintah nanti nggak perlu bangun-bangun lagi dia, jadi bisa dimanfaatkan untuk yang lainnya, ya. Jadi ada 73 SDMI ya bisa dibangun. Jadi dengan anggaplah satu SD itu 1 miliar. Jadi bisa dibayangin adik-adik sekalian rahimahullah, ini baru hitungan wakaf uang rutin individu tiap hari Rp1.000. Bagaimana kalau 10.000? Bagaimana kalau 100.000 di atas? Nah, saya olah ya. Sebenarnya ini saya terinspirasi dari konsepnya Ustadz Randy ya, berkah box ini. Nah, pengen olah ini datanya kira-kira. Nah, ini menjadi menarik ya. Meskipun Ustadz Randy lebih mengandalkan pada Basnas karena dia lebih pada sedekah. Kalau kita robah menjadi wakaf, gimana kalau wakaf kira-kira? Jadi ini masya Allah luar biasa. Nah, lalu kemudian pengolahan wakaf uang. Nah, karena Muhammad Abdullah Ansori tadi ya dari mazhabnya Abu Hanifah tadi mengatakan ya kita sedekahkan, ya kita investasikan. Nah, ternyata di undang-undang kita sudah diakui ada 2 mekanisme investasi di lembaga keuangan syariah dan di luar lembaga keuangan syariah. Nah, untuk wakaf itu kan ada 2 ya, Dek. Ada namanya wakaf temporer, ada wakaf permanen kan? Yang temporer itu yang muakkad, pakai masa waktu. Contoh, saya wakafkan uang saya 1 juta ya melalui bank syariah atas nama Nazir BWI, lalu oleh Nazir BWI tadi ya uang tadi ditaruhlah di lembaga keuangan syariah. Dengan catatan harus kalau yang temporer ini Dek harus di LKS ya diinvestasikan, tidak boleh di luar LKS. Tapi dengan catatan ya bagaimana menjaga nilainya tetap kekal? Dia harus lembaga keuangan syariah yang punya LPS, lembaga penjamin simpanan. Kan kalau 2 miliar itu seingat saya ada aturannya adalah dijamin. Jadi kalau terjadi collab, kalau terjadi kebangkrutan banknya, uang 2 miliar itu bisa tetap aman. Ya, gitu. Lalu ada wakaf yang namanya permanen, wakaf uang permanen. Nah, wakaf uang permanen itu boleh pilih Nazir, mau taruh di LKS atau di luar LKS. Tapi kalau di luar LKS, karena ini uang umat, maka dia harus diasuransikan, asuransi syariah. Gitu ya. Jadi saya pikir yang dikhawatirkan oleh para ulama yang tidak membolehkan, saya pikir kehati-hatian saja. Tapi kemudian sudah keluar jalan keluarnya, yang satu harus di LPS, yang kemudian harus melalui asuransi. Nah, hadirin sekalian, kebayanglah saya kalau kemudian manfaatnya apa yang bisa kita manfaatkan dari hasil, karena beda ya zakat dengan wakaf itu kan beda. Kalau zakat kan langsung bisa dimanfaatkan. Sedangkan wakaf uang dan wakaf itu pada dasarnya adalah hasil daripada investasinya baru kemudian dimanfaatkan. Untuk apa? Sarana ibadah, pendidikan, ya, modal kerja, kesehatan, meskipun ada juga sekarang untuk amal, ya, untuk sosial dakwah dan berbagai macamnya. Wah, kebayang oleh saya sih perpaduan antara zakat dan wakaf ini akan membuat satu ya namanya adalah bola salju yang raksasa yang lagi tidur bangkit dan masya Allah luar biasa. Jadi akan kembali pada zaman di mana ya zaman keemasan itu bagi saya bisa akan terwujud. Nah, jadi negara tidak perlu hutang, ya. Kenapa? Karena fasilitasnya sudah terpenuhi melalui wakaf. Lalu masyarakat juga tidak perlu mengeluarkan uang banyak, uangnya bisa disimpan. Nah, pada saat itu kalau dia punya gaji 2 juta, gajinya akan utuh karena tidak perlu pengeluaran. Nah, jadi kebayang oleh kita mudah-mudahan lah gerakan ini sudah digerakkan terus ya baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah ya.
terutama kemarin oleh Presiden Pak Joko Widodo dan sebelumnya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ya. Pak Jokowi di tanggal 25 Januari seingat saya 2021 ini, lalu kemudian Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2020, ya, lalu Presiden Soekarno kita masih ingat 1948 seingat saya, yang pada saat itu bisa membeli, ya, pesawat Dakota 001 Selawe. Jadi kalau ada pergi ke museum museum apa namanya Taman Mini, di Taman Mini Indonesia Indah itu, nanti lihat Anjungan Aceh. Kenapa di depan Anjungan Aceh itu ada pesawat, Pak Hendra? Anjungan lain kok nggak ada pesawat? Nah, itu ceritanya, ya. Jadi pada saat itu Indonesia butuh beli pesawat angkut, nah nggak terbatas dananya, maka mak-mak Aceh yang pada saat itu mengumpulkan emasnya, masya Allah luar biasa, dan itulah yang dikenal dengan Dakota 001 Selawe. Selawe itulah gunung emas, ya, gunung emas di Aceh. Ya baik adik-adik sekalian, senang sekali ketemu adik-adik. Mudah-mudahan adik-adik menjadi bagian daripada pergerakan wakaf uang ini. Kenapa Pak Hendra semangat kalau bicara wakaf uang ini? Karena memang S2 Pak Hendra memang membahas tentang wakaf uang, S3 Pak Hendra juga tentang wakaf uang. Jadi Pak Hendra merupakan doktor wakaf uang pertama di UIN. Dan insya Allah besok Pak Hendra juga akan berbicara tentang wakaf uang. Mudah-mudahan suatu saat menjadi profesor wakaf uang juga insya Allah untuk Indonesia. Dan saya berharap adik-adik juga menjadi bagian pada pergerakan wakaf uang ini. Senang sekali lah kalau bicara tentang wakaf uang ini. Thank you adik-adik sekalian. Sampai jumpa insya Allah besok pagi, ya. Insya Allah Pak Hendra akan juga bicara tentang ini, tentang wakaf uang dan gerakan membesarkan Bank Syariah Indonesia melalui gerakan wakaf uang. Coba bayangin adik-adik sekalian, 30 tahun loh Bank Syariah Indonesia itu 1991 kita mendirikan Bank Syariah Bank Muamalat. 2001 sekarang pangsa pasar kita baru 6,7%. So what? Ada apa? 30 tahun. Kita adalah merupakan mayoritas Muslim country, ya, mayoritas Muslim, fatwa haram bunga bank sudah ada. Nah, kuncinya bagi saya adalah saatnya kemudian gerakan wakaf. Ya, ketika tidak bisa melalui gerakan menghimpun dana melalui bank syariah, gerakan wakaf ini mudah-mudahan bisa wakaf uang tetap. Thank you adik-adik sekalian. Silakan kita akan diskusi tentang ini dan mudah-mudahan bermanfaat. Silakan diskusi dengan Pak Hendra atau pemakalan.